Jemaah-jemaah rahimakumullah, di antara keputusan yang diambil oleh para ulama se-Indonesia dalam ijtima' di Padang Panjang, bahwa memilih pemimpin, mengadakan suatu kepemimpinan di tengah masyarakat bukanlah suatu hal yang sunnah, tetapi wajib hukum. Tidak boleh suatu komunitas, apalagi bangsa yang besar ini, tanpa seorang pemimpin. Bahkan Nabi SAW memberikan petunjuk di dalam perjalanan bermusafir 3 orang saja. Nabi meminta harus ada seorang menjadi imam. In kuntum salasa fi safarin falyummakum ahadukum. Kalau kamu bertiga dalam bermusafir, jadilah seorang menjadi imam kamu. Apalagi dalam jumlah 270 juta lebih, tentu akan kacau balau. Karena itu menghadirkan kepemimpinan dan adanya seorang pemimpin itu merupakan kewajiban, bukan sunnah. Nah, bagaimana caranya? Situasi dan kondisi yang ada, bahwa negeri ini memilih satu sistem, terlepas setuju atau tidak setuju dengan konsepnya masing-masing. Tapi itulah yang disepakati saat ini untuk melahirkan seorang pemimpin. Kalau kita biarkan ini terjadi dengan alasan ini tidak sesuai dengan konsep kita berbagai macam, maka lahirlah pemimpin yang sama sekali mungkin berjarak jauh dengan nilai-nilai syariat. Karena itu, pilihan hanya satu untuk saat ini. Terlibat aktif dan cerdas. Terlibat aktif dan cerdas di dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik. Bukan berpangku tangan. Sebagai ketua MUI, saya bukan tim kampanye siapapun dan tidak akan menunjuk nama siapapun. Tetapi sebagai ketua Majelis Ulama, saya berkewajiban menyampaikan kepada umat, wahai umat Islam, bahwa di dalam Islam, di dalam keputusan Majelis Ulama yang diambilkan dari petunjuk syariat untuk menunjuk pemimpin, memberikan sultah, kewenangan kepada seseorang menjadi pemimpin kita, harus memenuhi 4 syarat, yang itu adalah syarat wajib pada Nabi SAW. Orang tersebut harus siddiq, orang tersebut harus amanah, orang tersebut harus fatanah, orang tersebut harus tabligh. Orang itu harus amanah, jujur, tidak boleh ada kebohongan di latar belakangnya, tidak terlihat dia berdusta, dia tidak menyembunyikan kebohongan dan kedustaan, dia berbicara dengan kejujuran. Ini adalah syarat mutlak. Karena jangan sampai orang pendusta dan pembohong diserahkan amanah, setelah itu kita menangis didustai dan dibohongi sepanjang tahun, 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, orang itu harus amanah. Amanah seseorang itu diukur dari mana? Yang pertama tentu dari komitmennya kepada Rabbul Alamin, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah. Karena kalau amanah itu hanya diukur dengan pengawasan manusia, dengan pengawasan si fulan, dengan orang-orang yang akan menyalahkannya, orang-orang tersebut bisa saja ditipu berjamaah oleh dia. Karena itu pertama sekali dalam mengukur amanah seseorang, bagaimana tingkat komitmennya beragama, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah, salatnya bukan hanya di depan kamera, tanya orang sekitarnya, cari tahu siapa dia. Kalau salatnya tidak benar, bagaimana amanah akan ditumpangkan? Kalau Rabbul Alamin saja, Allah Subhanahu wa taala saja tidak ditakutinya, yang menjadi beban ditanggung jawab di atas pundaknya, bagaimana dengan amanah manusia? Yang kedua, lihat perjalanan hidupnya selama ini. Apakah janjinya bisa dia buktikan atau tidak? Kalau tidak, jangan berkeras juga karena baju saya ini, karena kelompok saya ini, saya mesti begini juga. Hati-hati wahai ibadallah. Setiap kita memberikan kewenangan dan amanah, wala itu tidak selesai hanya dengan keluar di tempat pemilihan itu, tapi akan dipertanggungjawabkan kelak sampai di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu kewajiban din, kewajiban agama memberikan kewenangan itu. Karena itu pilih orang yang amanah, pilih orang yang fatanah, yang cerdas, yang mengerti konsep kepemimpinan. Kita harus tahu bagaimana berpikir seorang pemimpin, bagaimana berpikir seorang teknisi. Kita harus tahu seorang pemimpin itu punya konsep yang besar,
kepada umat ini, punya rencana, punya mimpi, tetapi tidak hanya sekedar angan-angan. Dia pandai mengeksekusinya. Dia mengerti bagaimana cara menjalankannya. Dan dia faham apa yang menjadi penyakit dan masalah di tengah bangsa ini yang harus dia obati. Dia harus orang yang cerdas. Karena orang yang cerdaslah yang bisa mencari solusi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian tabligh, apa makna tabligh? Pandai menyampaikan, menarasikan fikirannya, menjelaskan maksudnya, mengembangkan wawasannya. Jadi ada pula orang yang mengkritik, pemimpin kok pandai bicara saja. Salah satu syarat pemimpin, dia harus pandai bicara. Kenapa? Karena konsepnya, pemikirannya, wawasannya tidak akan diketahui oleh orang di sekelilingnya, oleh umat, kalau dia tidak pandai menarasikan, menyampaikan kepada orang lain. Dan dia harus jujur menjelaskan yang sebenarnya. Itu tabligh. Apa makna tabligh? Orang itu transparan, orang itu punya kemampuan dan kemauan dengan lurus menyampaikan apa yang ada yang menjadi tanggung jawab dan tugas. 4 sifat itu wajib. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, di dalam fatwa Majelis Ulama tersebut, wajib memilih orang yang seperti itu. Dan memilih yang selain itu haram hukumnya di dalam Islam. Begitu keputusan. Nah, hari ini saya sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi dalam khutbah ini. Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah, saya telah sampaikan kepada umat di negeri ini, kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lepaskan tanggung jawab saya hari ini. Saya telah ingatkan umat khusus di Masjid Muhsinin ini, kalau ada orang yang memenuhi atau mendekati standar yang itu, maka wajib memilihnya dan memilih yang lain. Padahal ada orang yang memenuhi kriteria tadi, haram hukumnya. Itu keputusan ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia di Padang Panjang tahun 2009. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.